Salam sejahtera buat kita semua. Pada program Renungan Harian hari ini, sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Tuhan berkenan memberi kami keselamatan dan kami diberi hari yang baru untuk kami masuki, dan karena itu kami mohon kuasa Roh Kudus membimbing kami memahami firman-Mu. Kami sedia membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Mu ya Tuhan. Karena itu, ya Roh Kudus berfirmanlah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab hari ini, Galatia pasal 5 ayat 16. Galatia 5 ayat 16 firman Tuhan berkata, "Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging." Saudara-saudara, tema kita hari ini ialah hiduplah oleh roh. Untuk lebih mudah memahami tema ini, saya memulai dengan sebuah pertanyaan. Apa perbedaan lagu rohani dengan lagu duniawi? Mudah bukan memahami roh. Kalau kita mendengar lagu rohani, itu berarti kita sama dengan memahami apa yang dimaksudkan roh. Berbeda dengan lagu yang disebut duniawi. Mudah memahami itu. Lagu sorgawi tentu dimaksudkan untuk kita memahami apa yang berhubungan dengan hal-hal rohani. Sorgawi dan pasti bertentangan dengan duniawi, materi dan dengan kedagingan. Karena itu segala sesuatu yang disebut rohani berkaitan dengan keyakinan akan Tuhan Allah. Perhatikan pada Injil Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia haruslah menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yesus Kristus, 1 Yohanes 4 ayat 2. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan perhatikan Filipi pasal 1 ayat 19. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatan oleh doamu dan pertolongan roh Yesus Kristus. Dan seluruh Alkitab memberi kesaksian akan kuasa Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena itu hidup di dalam kendali dan kuasa roh sama artinya dengan pemberian diri kepada Allah Tritunggal. Hiduplah oleh roh menurut bacaan Alkitab yang ditulis oleh Rasul Paulus adalah memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus meliputi keinginan untuk mendengar, kerelaan untuk mentaati firman Allah, dan kepekaan kita untuk mengetahui mana yang menyangkut perasaan kita dan mana yang menyangkut dorongan Roh Kudus. Muara dari hidup oleh roh adalah pada buah yang dihasilkan, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Hiduplah oleh roh mengajak kita untuk seluruh keinginan, kerelaan, dan kepekaan terfokus pada kehendak Roh Kudus, setia pada firman Allah yang hidup, penuh kasih dan berkuasa, mengubahkan hidup kita yang berbuah harum bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur bahwa firman-Mu menguatkan kami untuk kami dikendalikan oleh Roh Kudus. Kami hendak memberi diri kami dituntun oleh kebenaran firman-Mu dan Roh Kudus mengendalikan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ku mau bersorak